Halo guys, perkenalkan nama saya Diana Fitriani Ningsih, NIM 2112062005, kelas D12. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD, dosen pengampu Ibu Eliana Yunita Seran, MPD. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi inti atau KI. Yang pertama, KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Di sini saya akan membahas yang pertama, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.1, mendeskripsikan gerak refleks dan gerak sadar pada manusia, serta peran dalam respon tubuh manusia terhadap rangsangan, hubungan dengan sistem saraf manusia, serta mekanisme gerak. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan hasil identifikasi pentingnya menjaga kebersihan diri untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia, serta perilaku yang dapat mempengaruhi kebersihan lingkungan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu mengidentifikasi pengertian gerak refleks dan gerak sadar, menjelaskan respon tubuh dan hubungan sistem saraf dalam mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yang kedua yaitu menyajikan hasil identifikasi bagaimana kebersihan diri dapat mempengaruhi kesehatan tubuh serta mencegah penyebaran penyakit melalui kegiatan bersih-bersih lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan kelas 6 SD semester 1, subtema gerak refleks dan gerak sadar pada manusia serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Bagian 1. Gerak refleks pada manusia. Pengertian gerak refleks pada manusia adalah gerak otomatis atau refleks, yakni di mana per organ yang menerima dari stimulus atau rangsangan. Gerak otomatis ini dapat terjalin dikarenakan tidak terdapatnya pemahaman secara langsung. Gerak otomatis pula ialah selaku proteksi untuk badan dari bahaya. Gerak refleks ini merupakan suatu bagian dari mekanisme pertahanan tubuh ataupun juga terjalin jauh lebih cepat dari gerak sadar. Misalnya, menutup mata di saat akan terkena debu. Untuk dapat terjadinya gerak refleks, maka dibutuhkan struktur seperti organ sensorik yang banyak menerima impuls. Contohnya ialah seperti kulit. Adapun serabut pada saraf sensorik tersebut yang kemudian akan menghantarkan impuls pada sel ganglion radix posterior, serta juga kemudian serabut sel tersebut akan melanjutkan impuls yang kemudian menuju substansi di cornu posterior medulla spinalis. Selanjutnya, peran gerakan refleks dalam respon tubuh manusia terhadap rangsangan. Sesungguhnya terciptanya gerakan ini bertujuan membuat melindungi diri kita dari ancaman berbentuk temperatur, guratan barang tajam, debu, ataupun suasana bahaya. Penyebab dari terjadinya gerak refleks pada manusia secara sederhana merupakan gerakan yang tidak disadari. Gerakan yang dengan melalui perjalanan impuls atau rangsangan pendek serta dapat diolah oleh otak dan juga menimbulkan tanggapan dari anggota tubuh. Gerak refleks di tubuh manusia bisa atau dapat terjadi akibat hal-hal tertentu. Contoh-contoh dari gerakan refleks. Yang pertama ada batuk. Batuk memiliki contoh gerak refleks yang sering kita alami. Batuk juga merupakan refleks yang berfungsi untuk mengeluarkan lendir, debu, kuman, dan benda yang dapat mengiritasi saluran pernapasan. Stimulus iritasi tersebut juga dirasakan oleh reseptor dan dikirim ke neuron sensorik melalui impuls. Neuron sensorik kemudian mengirim impuls ke medulla oblongata. Medulla oblongata merupakan bagian bawah batang otak di mana sumsum tulang belakang bertemu dengan foramen magnum tengkorak. Contoh selanjutnya adalah menggenggam.
Menggenggam tangan adalah gerakan yang melibatkan koordinasi otot dan saraf yang kompleks. Meskipun gerakan ini dapat dilakukan dengan sadar, dalam beberapa situasi menggenggam juga dapat menjadi respon refleks ketika ada rangsangan di telapak tangan atau jari-jari. Seperti saat seseorang mencoba menarik tangan kita atau menempatkan sesuatu yang menyentuh telapak tangan kita, refleks menggenggam dapat terpicu. Contoh yang ketiga yaitu berkedip. Berkedip adalah gerakan refleks yang melibatkan kedipan mata secara otomatis. Ini adalah respon alami yang melibatkan penutupan dan pembukaan kelopak mata untuk melindungi mata dari bahaya atau rangsangan yang tidak diinginkan. Contoh yang keempat yaitu menghisap. Menghisap adalah gerakan refleks yang terjadi pada bayi saat mereka menghisap puting atau dot. Dan contoh yang terakhir yaitu bernapas. Bernafas adalah aktivitas fisiologis yang penting bagi manusia dan hewan. Meskipun bernapas dapat dilakukan secara sadar, pada tingkat dasar, bernapas juga melibatkan gerakan refleks. Hubungan antara gerakan refleks dan sistem saraf manusia. Saat seseorang memukulmu, sistem saraf akan menerima rangsangan berupa sentuhan. Rangsangan itu nantinya akan diteruskan ke sumsum tulang belakang. Karena kejadian spontan, sumsum tulang belakang akan memerintahkan berbagai indera untuk menanggapinya. Misalnya refleks memukul balik, menjerit, dan sebagainya. Mekanisme gerakan refleks. Mekanisme pada gerakan refleks ini merupakan suatu gerakan yang akan terjadi dengan secara tiba-tiba di luar kesadaran kita. Refleks fleksor. Penarikan kembali tangan dengan secara refleks dari rangsangan yang sangat berbahaya merupakan suatu reaksi perlindungan. Refleks ekstensor, di dalam bahasa lain disebut polisinep, merupakan rangsangan dari reseptor perifer yang akan dimulai dari fleksi pada anggota badan yang juga berhubungan dengan adanya ekstensi anggota badan. Bagian 2. Gerakan sadar pada manusia. Gerak sadar adalah gerakan melalui otak, sehingga dilakukan dengan proses berpikir di bawah kesadaran. Dengan kata lain, gerakan yang secara sengaja dilakukan oleh tubuh sesuai dengan perintah otak. Gerakan sadar pada manusia mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan atau respon dengan kesadaran penuh dan disengaja. Perbedaan gerakan sadar dan gerakan refleks. Yang pertama, gerakan sadar melalui otak, sedangkan gerakan refleks tidak. Gerakan sadar melalui otak sehingga dilakukan dengan proses berpikir di bawah kesadaran. Sedangkan gerakan refleks tidak melalui otak sehingga dilakukan tanpa proses berpikir dan tanpa sadar. Perbedaan yang kedua yaitu gerakan sadar dilakukan dengan berpikir atau sadar, sedangkan gerakan refleks secara tidak sadar. Perbedaan yang ketiga adalah gerakan refleks lebih cepat daripada gerakan sadar. Gerakan refleks lebih cepat dibandingkan gerakan sadar karena melibatkan jalur saraf yang lebih sederhana dan tidak memerlukan keterlibatan pikiran sadar yang kompleks. Gerakan refleks melibatkan rute saraf yang relatif singkat. Ketika ada rangsangan yang menyebabkan respon refleks, sinyal saraf langsung dikirim ke sumsum tulang belakang atau otak yang terletak dekat dengan area yang merespon rangsangan. Perbedaan gerak refleks dan gerak sadar selanjutnya adalah tujuannya. Gerakan sadar dilakukan untuk berbagai tujuan seperti menyentuh, mengambil, menendang, mendorong, dan berbagai gerak yang menunjang aktivitas manusia. Sedangkan gerak refleks memiliki tujuan untuk mempertahankan hidup dan melindungi diri secara otomatis. Selanjutnya, peran otak dan sistem saraf pusat dalam mengendalikan gerak sadar. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh.
Sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Contoh-contoh gerakan sadar. Yang pertama ada berjalan. Ketika seseorang berjalan, mereka harus memiliki kesadaran penuh tentang tindakan yang dilakukan. Mereka memiliki niat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Contoh yang selanjutnya yaitu menulis. Menulis adalah gerakan sadar karena melibatkan penggunaan kesadaran dan niat yang disengaja untuk menghasilkan tulisan. Saat menulis, seseorang harus secara sadar mengontrol gerakan tangan dan jari-jarinya untuk membentuk huruf dan kata dengan cara yang diinginkan. Proses menulis membutuhkan koordinasi yang baik antara penglihatan untuk melihat huruf dan kata yang sedang ditulis, gerakan tangan, dan pemrosesan kognitif untuk merencanakan dan mengatur urutan huruf dan kata. Contoh yang terakhir yaitu berbicara. Berbicara melibatkan penggunaan kesadaran dan niat yang disengaja untuk menghasilkan suara dan menggunakan kata-kata dengan tujuan berkomunikasi. Seseorang harus secara sadar mengontrol otot-otot di mulut, tenggorokan, dan pita suara untuk menghasilkan suara yang diinginkan. Pengaruh perkembangan kognitif pada kemampuan manusia untuk melakukan gerakan sadar yang kompleks. Menurut Piaget, adalah kegiatan seorang anak bagaimana ia beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Kognitif selalu erat kaitannya dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Contoh dari kognitif dapat ditunjukkan oleh seorang individu ketika sedang belajar, memecahkan masalah, sehingga membangun suatu ide. Oleh karena itu, materi yang saya kembangkan berkaitan dengan teori Piaget ini, yang menyatakan bahwa individu mengalami 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motor, tahap pra-pertimbangan, tahap konkret operasional, dan tahap operasional formal. Bagian 3. Menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri sangat penting untuk mencegah penyakit. Ketika kita tidak menjaga kebersihan diri dengan baik, kita dapat terkena berbagai macam penyakit seperti flu, demam, dan infeksi kulit. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menjaga kebersihan diri dengan baik. Menjaga kebersihan diri juga dapat meningkatkan kesehatan kita. Contoh-contoh tindakan menjaga kebersihan. Yang pertama, mandi. Mandi melibatkan membersihkan tubuh dengan air dan sabun. Ini juga termasuk beberapa manfaatnya, yaitu menghilangkan kotoran, minyak berlebih, keringat, dan sel-sel kulit mati dari permukaan kulit. Contoh yang kedua yaitu gosok gigi. Menyikat gigi secara teratur adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan mulut dan mencegah masalah gigi dan penyakit mulut lainnya. Adapun manfaat dari gosok gigi yaitu yang pertama mencegah pembentukan plak dan karang gigi, mencegah gigi berlubang dengan menghilangkan bakteri dan partikel makanan yang dapat merusak email gigi. Contoh yang terakhir yaitu memotong kuku. Memotong kuku secara teratur adalah penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kuku. Adapun beberapa manfaat diantaranya yaitu mencegah kuku tumbuh terlalu panjang dan terjebak di dalam kulit, yang dapat menyebabkan infeksi dan ketidaknyamanan. Yang kedua, mengurangi penumpukan kotoran di bawah kuku yang dapat menyebabkan interaksi dan masalah kesehatan. Dengan melakukan mandi, gosok gigi, dan memotong kuku secara teratur, kita dapat menjaga kebersihan diri, mencegah infeksi dan masalah kesehatan, serta menjaga kesehatan kulit, mulut, dan kuku. Selain itu, kegiatan ini juga dapat membantu memberikan perasaan segar, nyaman, dan percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dampak positif dari menjaga kebersihan diri terhadap kesehatan dan kualitas hidup manusia. Salah satunya dampak positif jika kita konsisten membiasakan pola hidup sehat bisa menstabilkan mental seperti terhindar dari depresi, memperbaiki suasana hati, serta dapat mempertajam daya ingat.
Selalu konsisten gaya hidup sehat, maka diharuskan seseorang untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi. Hal ini akan meningkatkan kesehatan fisik serta mental. Bagian 4. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan menjadi hal wajib yang harus kita lakukan sejak dini sebagai makhluk hidup atau manusia. Hal ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup, terutama hewan dan tumbuhan yang harus kita jaga kelestariannya. Jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka akan terjadi kerusakan pada alam. Membuang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Indonesia. Mengapa dikatakan kebiasaan? Karena sering terlihat warga yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Terkadang tempat sampah yang sudah disediakan, namun masyarakat seolah-olah tidak melihatnya, malah membuang sampah tersebut di mana-mana. Membuang sampah sembarangan merupakan perbuatan yang tidak baik yang dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih sangat kurang. Maka dari itu, kita harus sebagai makhluk hidup senantiasa peduli akan lingkungan kita. Jika lingkungan kita kotor akibat membuang sampah, tentu saja kita tidak bisa hidup dengan nyaman. Oleh karena itu, kita perlu membuang sampah pada tempatnya. Berikut adalah contoh-contoh tindakan menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama yaitu memilah sampah. Memilah sampah adalah proses memisahkan berbagai jenis sampah berdasarkan kategori tertentu, seperti kertas, plastik, logam, dan organik. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan karena memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan daur ulang. Memilah sampah memungkinkan bahan yang dapat diatur di daur ulang dipisahkan dan diolah kembali menjadi produk baru. Contoh yang kedua yaitu menyapu halaman sekitar. Menyapu halaman sekitar juga merupakan tindakan menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dapat memberikan manfaat. Yang pertama, menghilangkan sampah dan kotoran. Menyapu halaman membantu menghilangkan daun kering, sampah, dan kotoran lainnya yang dapat menumpuk dan menciptakan lingkungan yang kotor. Dengan menjaga halaman tetap bersih, kita dapat mencegah timbulnya bau yang tidak sedap dan memperbaiki estetika lingkungan sekitar. Contoh yang terakhir yaitu menanam pohon. Menanam pohon adalah tindakan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memiliki dampak yang berkelanjutan. Adapun manfaat dari menanam pohon yaitu yang pertama, penyerapan karbon dioksida. Pohon menghasilkan oksigen yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Penanaman pohon dapat membantu meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi udara. Melalui tindakan seperti memilah sampah, menyapu halaman sekitar, dan menanam pohon, kita dapat berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi dampak negatif pada lingkungan, dan mempromosikan keberlanjutan. Hidup sehat harus dibudayakan sejak dini. Penerapan hidup sehat bisa diterapkan melalui kebiasaan sehari-hari ataupun dengan mempengaruhi lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih juga berpengaruh terhadap kesehatan. Menjaga kebersihan lingkungan bukanlah suatu hal yang mudah jika kita tidak dibiasakan sejak dini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.